Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hibbati fillah, lama kita tak berjumpa. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi seorang muslim dalam kehidupan ini, tatkala dia menerima kondisi yang ada, menghadapi semua yang terjadi, maka dia akan hidup berbahagia. Kita di masa pandemi, banyak orang yang mungkin belum berjumpa dengan orang tuanya. Atau ada sebagian orang yang orang tuanya ikut pergi bersama COVID-19. Hari ini, dengan izin Allah, kita berjumpa kembali. Kita telah masuk ke bab yang ditulis oleh Imam Bukhari, babun man da'a bitulil umr. Bab tentang siapa yang berdoa minta dipanjangkan umurnya. Kadangkala kita melihat orang-orang yang merayakan hari ulang tahun. Yang kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Beliau punya putri 4, tidak ada satupun yang dirayakan hari ulang tahunnya. Istrinya yang 9 pun tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Sallallahu alaihi wasallam. Namun, dengan berjalannya waktu, banyak orang yang akhirnya terkontaminasi dengan budaya yang bukan dari kita. Yang mereka merayakan hari ulang tahun mereka, kemudian mendoakan panjang umurnya. Padahal kita tahu orang tatkala bertambah umurnya, berkurang masa waktu dia hidup di muka bumi ini. Ketika ada orang yang umur 70 tahun, semakin mendekat dia ke ajalnya. Sehingga seharusnya orang berpikir bahwa tatkala engkau melewati hari kelahiran, malaikat pencabut nyawa semakin bersiaga. Maka engkau harus bersiap-siap. Tapi apakah boleh doa minta panjang umur? Kita sampai ke hadis insyaallah 653. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengatakan, حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له فدعا لي ب3 فدفنت 103 وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2 وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. Nih, Anas bin Malik bercerita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam
Beliau itu biasa masuk ke rumahnya Anas. Anas biasa di rumahnya Nabi SAW, karena kita tahu Anas ini salah satu sahabat cilik yang menjadi pelayan Nabi SAW sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Nabi biasa datang ke tempatnya Anas, tidur di situ kadang-kala Nabi SAW, tempatnya Ummu Sulaim, ibunya Anas. Bahkan pernah Ummu Sulaim itu melihat ada keringat yang mengalir dari tubuh Nabi SAW, sama Ummu Sulaim ditadahin, dikumpulin tuh, taruh di botol. Radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari Nabi datang ke rumahnya Anas dan berdoa buat kita, yakni doa buat satu keluarga. Dan seorang muslim itu hendaklah lisannya senantiasa mendoakan kebaikan. Ya, buat orang-orang yang ada di sekitar dia, ya. Maka hendaklah dia mendoakan kebaikan buat mereka. Baik. Kemudian setelah berdoa buat kami, Ummu Sulaim mengatakan, pelayan cilik, apa engkau enggak mau mendoakan dia? Masya Allah, ini bahasanya. Dia memohon kepada Nabi SAW. Seorang ibu selalu ingin kebaikan buat anaknya. Kita tahu bagaimana seorang ibu mampu untuk mendidik, membesarkan 10 anak. Tapi terkadang 10 anak tidak mampu merawat dan menjaga seorang ibu. Bagaimana kasih sayangnya Ummu Sulaim kepada putranya. Lalu berdoalah. Nabi SAW. Coba kita perhatikan isi doa Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakin anaknya Anas. Tunggu jemaah, apa benar sampai di sini hadisnya? Iyalah. Anak kok jadi ragu sama hadis yang... Tunggu sebentar. Tapi kita syarah hadis ini, kalaupun pernah kita kaji, nggak ada masalah. Kita kaji kembali. Di sini Nabi SAW mendoakan Anas, ya Allah, banyakin hartanya. Dan anak-anaknya. Banyak harta, banyak anak. Ini doa Nabi SAW. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kekayaan itu nggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama menjadikan hadis ini salah satu dalil bahwa orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Karena Nabi mendoakan Anas untuk banyak hartanya. Dan banyak anaknya. Karena kalau engkau memiliki banyak harta tapi anak sedikit, ya kadangkala kurang maksimal pemanfaatan harta tersebut. Sehingga kadangkala kita heran, ada orang capek yang ngumpulin harta, kurang berbagi dengan masyarakat, anaknya cuma 1. Anaknya cuma 2. Takut punya anak banyak. Ini Nabi malah mendoakan sallallahu alaihi wasallam agar Anas punya anak banyak. Jadi antum kalau didoain sama orang, ya Allah mudah-mudahan punya anak 17. Qul amin. Mudah-mudahan banyak anaknya. Sebagian orang didoakan seperti itu, ya Allah nggak usah banyak-banyak lah, cukup 2 aja, cukup 3. Nabi berdoa memintakan itu. Wa atil hayatatu, dan panjangkan hidupnya. Subhanallah jemaah, kalau kita bicara panjang hidup ini, ya kalau panjang hidup penuh dengan ketaatan, maka itu akan lebih baik daripada umurnya pendek dan dia taat.
Karena khairun nas, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya manusia adalah man tala umruhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalan dia baik. Nih, panjang umurnya, amalannya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, siapa? Man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu. Dia panjang umur, tapi buruk perbuatan. Makanya kadang-kala kalau kita ngelihat mau didoakan panjang umur Ustaz, tapi orangnya jahat, ya jangan didoakan. Ketika kita ngelihat tuh orang baik, dan diharapkan dengan dia panjang umurnya ada manfaat yang diberikan kepada umat, maka doakan. Tapi kalau kita lihat dia terlalu banyak membuat masalah di kampung, di negerinya, maka jangan kita doakan panjang umur. Akan dapat hidayah dan segera meninggalkan dunia ini. Baik. Yang keempat, waghfir lahu, dan ampuni bagi Anas. Kalau kita ngelihat banyak harta, banyak anak, panjang umur itu urusan dunia. Tapi ada satu hal yang seharusnya menjadi penutup kehidupan kita, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Dan ini jamaah yang perlu kita pikirkan. Anas bin Malik mengatakan, Nabi mendoakan buat aku 3. Yang untuk dunia, harta, anak, dan panjang umur. Anas mengatakan, fadafantu mi'atan wa thalatha. Aku telah menguburkan dari anak keturunanku 103. 103 orang. Baik itu anaknya atau cucunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu memiliki banyak anak. Sampai Anas pernah menguburkan 103 anak. Di riwayat lain, 120 anak dia telah kuburkan sebelum datangnya Hajjaj bin Yusuf. Wa inna thamrati la tut'imu fis sanah maratain. Anas punya kebun. Ini yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kebunnya Anas itu berbuah 2 kali dalam setahun. Bahkan di situ ada tanaman raihan, tanaman yang wangi sekali, yang aromanya aroma misik, aroma kasturi. Itu di kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kebunnya orang itu berbuah sekali, kebunnya Anas 2 kali berbuah. Supaya antum tahu kekuatan doa. Kita tuh kadangkala lebih menitik beratkan kepada usaha, kepada kerja terus. Engkau lupa berdoa. Berapa banyak petani yang bekerja keras, tapi nol. Ketika panen, Allah kirimkan hujan deras, sehingga gagal panen. Berapa banyak orang di masa pandemik ini yang telah mempersiapkan diri untuk mengeruk keuntungan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dengan harapan dia mendapatkan banyak keuntungan dengan jual pakaian, jual baju, atau apalah yang biasa ramai dibeli oleh orang di bulan Ramadan atau sebelum ibadah, sebelum Idul Fitr. Tapi semuanya habis.
Bagaimana kondisi negeri kita yang tidak pernah dalam bayangan mereka akan ada pandemi yang menyebabkan kereta tidak berjalan, airport ditutup, terminal-terminal bis dikunci, pasar-pasar digembok, sekolah-sekolah seperti itu. Siapa yang pernah berpikir akan terjadi seperti itu? Maka jangan meremehkan doa. Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kebunnya berbuah 2 kali dalam setahun. Di kebunnya ada tumbuh-tumbuhan yang aromanya aroma misik. Lalu kita meremehkan doa. Kalau kita orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajar, tapi engkau beriman, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengusir COVID-19 itu Rabbul Alamin. Maka tolonglah bagi setiap warga di negeri ini yang beriman untuk berdoa. Wa talat hayati, dan panjang umurnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hatta istahyaitu minan nas. Anas mengatakan, sampai aku itu malu sama orang. Karena panjangnya umurnya, akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu malu. Kenapa malu? Ya, kita lihat jemaah, orang kalau kasih panjang umur ini, kadangkala ya sohib-sohibnya udah nggak ada. Yang seumuran dia udah habis. Disebutkan bahwasanya umur Anas itu sampai 107. Ada riwayat yang paling banyak tuh, paling panjang umurnya 107. Dan yang paling sedikit mengatakan umur Anas itu 99 tahun. Antara itulah umur Anas. Anaknya udah mati, cucunya udah mati, Anas masih hidup. Wa arjul maghfirah, dan yang aku harapkan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara doa panjang umur ini, memang siapa aja yang doa minta panjang umur harus bersabar ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Anas ditinggal oleh 103 anak atau lebih. Bagaimana kondisi orang yang ditinggal oleh anak-anak yang dia cintai? Kalau anak melihat orang tuanya meninggal dunia, ya orang tuanya cuma 1 atau 2, bapak ibu. Selesai udah. Tapi seorang ayah punya anak 20. Satu persatu anak itu mati. Belahan jiwanya. Maka dia pun akan ikut bersedih, tenggelam dalam kesedihan ditinggal orang-orang yang dicintai. Sampai ada yang mengatakan, man sa'alallah tulal umur falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha pernah berdoa. Dia mengatakan, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulullah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, panjangkan umurku sehingga aku bisa hidup dengan nyaman bersama suamiku, bersama orang tuaku, abahku, dan bersama saudaraku Muawiyah. Apa kata Nabi SAW? Innaki sa'altillah li ajalin madrubah wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maqsumah. Yang kau pinta kepada Allah SWT adalah untuk ajal yang sudah ditetapkan. Masalah umur nih.
untuk sesuatu yang sudah pasti, untuk rizki yang sudah dibagi. La yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi atau qabla halli. Allah tidak akan menyegerakan apa yang dari umur, dari rizki sebelum waktunya datang. Wala yu'akhiru minha syai'an ba'da halli. Dan Allah tidak akan mengakhirkan ketika waktunya tiba. Orang sudah waktunya mati, ya udah mati. Rizkinya waktunya datang, datang. Walau sa'altillah an yu'afiyaki. Kalau engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan afiah kepadamu, keselamatan kepadamu min adzabin nar wa adzabin fil qabr, la kana khairan laki. Maka itu lebih baik kalau engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepadamu dari azab neraka dan dari azab kubur, itu lebih baik. Nabi sejatinya tidak melarang. Karena Nabi mendoakan Anas bin Malik. Tapi ada doa yang lebih utama, yaitu tatkala engkau minta diselamatkan dari azab kubur. Kalau sekedar minta panjang umurnya, disinilah para ulama menjelaskan, orang yang minta panjang umur, hendaklah permintaan itu dibalut dengan permohonan berkah dan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi jangan hanya minta, oh, semoga panjang umurnya ya. Semoga panjang umurnya. Dapat apa panjang umur kalau bertambah dosa? Tapi tatkala dikatakan semoga engkau panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, baru bermanfaat. Sedangkan Ummu Habibah minta hanya ya supaya bisa bersenang-senang hidup bersama suaminya, bersama ayahnya, bersama saudaranya. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada sesuatu yang lebih diperlukan oleh seorang dalam kehidupan ini. Itu diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari api, dari azab jahannam, dan itu lebih baik buat kita. Maka ahibati fillah, kalau antum ingin mendoakan orang agar dia panjang umur, maka hendaklah doamu dibungkus panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu masuk ke bab 284 tentang bab man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Bab tentang sabda Nabi SAW, akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Kita nih manusia itu, kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan terburu-buru orangnya memang. Kenapa dikasih lampu merah? Kenapa kecepatan mobil itu dibatasi? Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang padat penduduk, itu dikasih polisi tidur. Di perusahaan-perusahaan besar, dikasih polisi tidur, dikasih batas kecepatan. Kadang-kala Anda masuk ke pabrik atau apa, kecepatan hanya 20 km per jam. Kenapa semua itu dibikin? Karena manusia itu memang orangnya tergesa-gesa. Sedangkan al-ajala minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan syaitan. Maka dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada aturannya, jangan tergesa-gesa. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ibn Ubaid maula Abdurrahman wa kana min al-qurra wa ahli al-fiqh annahu sami'a Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yastajib atau falam yustajab li. Nah, di sini Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,
akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia, ini ada tambahannya di riwayat lain, ma lam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim, selama isi doanya itu bukan dosa dan bukan permohonan yang mengandung pemutusan silaturahim. Selama dia tidak tergesa-gesa, maka akan dikabulkan. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan aku berdoa, tapi nggak dikabulkan. Akhirnya dia nggak berdoa. Ini kondisi manusia. Ketika dia sakit, datang ke dokter. Kata dokter, nih minum obat ini ya. Diminum sebulan. Anggap sebulan. Ya Allah, lama banget. Dia akhirnya ingin cari pengobatan alternatif yang kalau bisa penyakitnya langsung diangkat. Pernah booming di Indonesia ini, ada seorang yang mengaku bisa memindahkan penyakit. Sehingga kalau yang dia lakukan benar, dokter sebenarnya tutup. Rumah sakit tutup. Tapi itulah kedustaan. Jadi, kena kanker nih. Kita lihat orang kalau kena kanker kan lama pengobatannya. Dia harus dikemo berbulan-bulan. Kadang-kala harus berangkat ke luar negeri. Dia kepingin cepat. Jadi langsung dipindah ke sapi. Oh, ini penyakitnya besar, harus ke sapi. Oh, pindah ke sapi. Oh, betul penyakitnya dipindah. Kelihatan dipotong sapinya, ada tuh kankernya di sana. Dapat berapa lama yang sakit mati karena kanker. Karena sejatinya ada sihir di situ. Ada jin yang menutupin penyakit, seakan-akan nggak ada, seakan-akan penyakitnya telah pindah ke sapi. Manusia orangnya terburu-buru. Ketika berdoa, kita itu juga ingin cepat. Ketika orang nih menikah, ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ketika orang menikah, 5 tahun nggak dikasih anak, dia sudah mulai meninggalkan doa. Sudah muncul di dirinya sikap apatis sama doa. Kayaknya nggak dikabulin, udah. Pesimis. Yang muaranya nanti berburuk sangka kepada Allah SWT. Padahal Allah udah bersumpah. Astagfirullah. Allah udah berjanji. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kata Allah SWT. Kemudian kita berpandangan, kok kayaknya nggak dikabulin ya. Lihatlah bagaimana doa-doanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi itu 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Beliau ingin kaumnya mendapatkan petunjuk. Allah menyebutkan bagaimana ambisi beliau agar orang-orang itu mendapatkan hidayah, subhanallah. Sampai Allah mengatakan, wa ma anta alaihim bijabbar. Kau nggak akan bisa maksa mereka. 13 tahun sampai akhirnya beliau hijrah meninggalkan Mekah. Kapan akhirnya penduduk Mekah masuk Islam secara umum? Tahun ke-8 Hijriah. 13 plus 8, 21 tahun. Yang Allah janjikan itu pasti. Tapi engkau mau bersabar enggak?
Karena Allah janji akan mengabulkan doa hambanya selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana sikap terburu-buru? Dia mengatakan, aku udah berdoa, aku udah minta sama Allah, tapi belum dikabulin. Gimana Pak Ustadz ya? Nabi Zakaria kalau bicara doa, bagaimana beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan di surat Maryam bagaimana Nabi Zakaria tatkala memohon kepada Allah, idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia jelaskan, ya Allah, rambutku udah menyala dengan uban, tulang-tulangku udah lemah, tapi aku gak pernah sengsara memohon kepadamu. Ada sebuah optimisme, ada sebuah keyakinan bahwa Allah Jalla Jalaluh la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka itulah yang membuat Nabi Zakaria nggak berhenti berdoa, minta anak, terus minta anak. Sampai tua renta, dikatakan umurnya sampai 100 tahun kira-kira. Baru dikasih anak. Berapa tahun beliau berdoa? Umur berapa beliau menikah? Dan ini yang terjadi sama kebanyakan orang, dia itu pesimis. Hanya buruk sangka sama Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan, berdoa terus dia, mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh zalimin. Allah kabulkan. Asalkan tadi ingat doanya jangan berisi dosa. Seperti kalau bicara orang ini minta dosa, ya Allah, aku ingin bunuh fulan, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk membunuh fulan. Subhanallah. Atau karena gak suka sama fulan, ya Allah, mudah-mudahan fulan itu kekal di neraka. Gimana? Kau mendoakan dia kekal di neraka. Kemudian, ya Allah, aku gak suka sama fulan saudaraku, jauhkan aku dari dia. Jauhkan aku dari orang tuaku. Oh, itu seharusnya sebagaimana firman Allah, agar kita memperbaiki dzata bainikum, hubungan di antara kita, bukan malah kita ingin dijauhkan, ingin dirusak. Maka di antara syarat dikabulkannya doa, ada beberapa syarat doa itu akan dikabulkan. Yang pertama, salah satu dari syarat tersebut adalah jangan tergesa-gesa. Sabar. Antum lihat orang-orang sabar merintis usaha sampai sukses. Antum minta sama Allah, masa nggak bersabar? Orang-orang yang tidak tabah dalam perjalanan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mereka yang mungkin terkena penyakit. Khususnya mereka yang ditimpa kesulitan. Yang terkadang orang-orang ini berusaha untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah, pagi harinya dengan sholat duha. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dengan berjalannya waktu, karena dia nggak sabar, akhirnya dia meninggalkan itu doa. Kita tuh nggak ada ruginya berdoa. Dan dikabulkannya doa hamba itu, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, satu di antara 3 hal yang diminta dikasih, kalau enggak dipalingkan dari dia musibah atau petaka yang akan menimpa dia yang setara dengan doa dia. Berapa banyak kejadian-kejadian yang mungkin seharusnya membahayakan diri kita, yang itu dijauhkan dari kita karena doa kita minta sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kita pinta itu tak kunjung datang. Namun ada hal lain yang Allah berikan kepadamu yang itu lebih engkau perlukan. Allah kasih engkau sehat. Engkau minta motor, ternyata motor itu nggak datang-datang. Tapi Allah bikin 2 kakimu sehat. Ada orang yang 2 kakinya sakit. Ada orang yang kena stroke nggak bisa berjalan. Dengan doamu minta motor, Allah bikin dirimu sehat. Seharusnya engkau sakit, kau jadi sehat. Atau kalau enggak, doa itu akan dikumpulkan sebagai pahala buat dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah, maka yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa. Naam. Di hadis nomor 655. Ini juga sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim aw yasta'jil fayaqulu da'awtu fala ara yastajibu li fayad'u ad-du'a." Dikabulkan doa hamba itu tadi selama doanya itu tidak berisi permintaan dosa atau pemutusan silaturahim, atau dia terburu-buru mengatakan aku udah berdoa, aku lihat kok nggak dikabulkannya, akhirnya dia malas berdoa. Baik, kemudian kita masuk ke bab 285. Bab ini bab man ta'awwada billahi minal kasal. Bab tentang berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari kemalasan. Kita lihat jamaah, agama kita ini agama yang mengarahkan pemeluknya untuk bekerja dengan semangat. Malas itu nggak boleh ada dalam kamus seorang muslim. Dan kita tahu, setan itu berusaha untuk membuat kita malas. Malas dalam urusan mencari akhirat, malas dalam urusan mencari dunia. Sebagian orang, kalau untuk urusan dunia, semangat. Bahkan kita lihat dia berlari, olahraga tuh. Dia ingin sehat, dia lari. Sehari dia lari, Masya Allah, sampai 5 kilo. Tapi untuk urusan akhirat, Masya Allah, sholat subuh telat. Masjid dekat dari rumah dia, nggak berangkat ke masjid. Malas untuk urusan akhirat, tapi giat untuk urusan dunia. Ada lagi yang sebaliknya. Urusan akhirat kenceng, urusan dunia malas. Seperti cerita seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dilaporkan bahwasanya sahabat ini Masya Allah, malamnya dihidupkan dengan bangun malam, siang harinya dengan puasa sunnah terus. Dia nggak punya urusan sama dunia.
Sama Nabi SAW dipanggil, kasih nasihat. Engkau nggak bisa kayak gitu. Engkau sholatlah sepertiga malam. Kemudian kalau bicara puasa, engkau puasalah. Paling banyak itu puasa sehari, berbuka sehari. Puasanya Nabi Daud. Jadi muslim itu orangnya profesional dan proporsional. Dia letakkan semua di tempat. Dunia tidak di hati dia. Enggak. Ada apa dunia ada di hati anak? Nanti anak akan tinggalkan. Dunia hanya di tangan. Di hatinya nggak ada dunia. Yang ada di hatinya ingin berjumpa dengan Allah SWT. Ingin mendapatkan surga Allah SWT. Dia semangat untuk cari dunia. Karena dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Untuk akhirat, waktunya lebih banyak lagi dia gunakan. Kenapa? Karena dia akan hidup di akhirat lebih lama daripada hidup di dunia. Jadi seorang muslim itu hendaklah berlindung dari kemalasan. Ada orang yang untuk urusan bangun di sepertiga malam, Masya Allah. Bangun untuk ke pasar. Untuk belanja. Karena dia buka warung, habis subuh udah buka. Jadi sebelum subuh itu Masya Allah ramai itu pasar. Untuk sholat malam, 3 rakaat nggak mampu dia. Berat ya Allah, berat banget. Imam Bukhari mengatakan di sini, qala haddatsana Abdullah. Qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Ibnu Al-Had an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Di sini diriwayatkan oleh Mujahid dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW tidaklah salat arba'an au itsnatain, salat yang 4 rakaat atau yang 2 rakaat, melainkan aku mendengarnya mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, berlindung dari api neraka. Isi doa ini kita lihat Nabi berlindung yang pertama dari minal kasal, dari kemalasan. Sebenarnya tiap pagi dan petang Nabi itu berlindung dari malas. Di doa Nabi SAW, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan masa tua yang buruk. Tiap pagi dan petang beliau berlindung dari kemalasan. Karena ketika muslim malas, dia akan merusak citra Islam. Nggak produktif, nganggur, la urusan dunia wala urusan akhirat. Waktunya dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidak dia bertambah kaya, tidak juga bertambah pahala. Ada kelompok-kelompok manusia yang seperti ini. La dunia dia memiliki, wala pahala dia kejar. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari kemalasan. Karena bencana. Kalau bicara pengangguran, banyak pengangguran. Baik. Kenapa nggak bekerja? Nggak ada kerjaan, banyak pekerjaan. Tapi dia malas atau gengsi mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dia bisa kerjakan. Apa nggak bisa ngumpulin kayu bakar? Nggak usah, malu lah. Siapa yang mau beli? Ada yang beli masih kayu bakar.
Yang ngumpulin rumput. Tuh banyak orang-orang kerjanya ngarit cari rumput. Dia jual, dia berikan kepada ternaknya. Oh subhanallah, kita lihat bumi Allah luas, ada banyak rumput. Kadangkala memang malas. Setelah berlindung dari kemalasan, beliau berlindung dari hutang. Ada orang malas suka berhutang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan berhutang dia. Orangnya malas. Suami kalau dapat istri malas, ya Allah, bencana buat dia. Istri kalau dapat suami malas, ya Allah, kiamat sudah. Kerjanya cuma pakai sarung, minta bikinin kopi. Nggak mau kerja, nggak mau ini itu, istrinya yang disuruh cari fulus. Beliau berlindung dari hutang. Sedangkan kita mendapati banyak orang di negeri kita itu sangat suka cinta dengan utang. Ya Allah, demen banget sama utang. Kalau nggak punya utang itu nggak semangat hidup. Ada mungkin yang berpikir seperti itu. Jadi kalau punya utang itu Zat, kayak apa ya? Hidup kita ini terpacu. Nabi berlindung dari hutang. Engkau ingin punya utang. Bahkan suka dengan hutang. Ketika Nabi ditanya kenapa, Aisyah sering dengar Nabi SAW berlindung dari hutang dan dosa. Beliau SAW menjelaskan orang itu kalau berhutang, biasanya dia akan berdusta. Ngomong sama orang, ana mau utang ya, ana itu insya Allah akan punya uang tanggal sekian. Atau insya Allah ana punya aset yang hendak anda keluarkan. Insya Allah nanti kalau selesai ana akan lunasin. Ngomongnya manis. Bohong. Kenapa? Kalau nggak bohong nggak dipinjemin. Terpaksa dia bohong. Ada yang bohong, keluargaku sakit, ini itu macam-macam. Yang pertama, hutang membuat engkau berbohong. Yang kedua, membuat engkau berjanji dan engkau ingkar janji. Makanya jangan berhutang kecuali untuk kebutuhan yang benar-benar sudah emergensi, harus. Tapi kalau sekedar beli mobil, beli motor, engkau bisa dengan tidak berhutang, maka jangan berhutang. Bisa beli Ustaz, tapi nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting nggak utang. Maka antum kalau ngelihat mobil-mobil yang bagus tuh, antum jangan minder melihat mereka mobil bagus, antum mobilnya jelek. Antum dalam hati alhamdulillah jelek tapi lunas sudah. Itu baru wallahu a'lam kebanyakan kredit di negeri kita. Bahkan Anda membaca tentang mobil Mercy di Indonesia itu, 70% yang pakai mobil Mercy itu utang. Jadi cuma 30% yang cash, 70% yang utang. Muslim berlindung dari kemalasan dan berlindung dari hutang. Jangan sampai kau berpikir hutang itu mengusir kemalasan. Enggak. Hutang itu membuatmu hina, membuatmu berdusta, membuatmu berjanji dan ingkar janji. Bukan membuatmu semangat. Tapi karena engkau takut sama orang, akhirnya engkau kabur sana, kabur sini. Apalagi sekarang urusan utang ini sangat-sangat dimudahkan. Orang bisa berhutang tanpa jaminan kecuali hutang online sekarang. Hutangnya udah riba. Na'udzubillah min dzalik. Dosa yang membuatmu jadi hina dan tidak berkah hidup. Maka berlindunglah dari kemalasan. Berlindunglah dari hutang. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Yang semakin hari semakin mendekatkan kita kepada keluarnya Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka.
Jadi ini doa yang Masya Allah jamaah. Urusan dunia akhirat kumpul di sini nih. Berlindung dari kemalasan, malas dalam berburu akhirat, malas dalam ngurusin urusan dunia. Berlindung dari utang, berlindung dari fitnahnya Dajjal, dan berlindung dari azab api neraka. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau biasa berlindung kepada Allah dari kejahatan kehidupan. Dari kejahatan kehidupan. Ya, hidup ini ada sisi negatifnya. Kadang-kala kita ngelihat orang mati, ya Allah enaknya mati ya. Selesai, dia nggak ada tanggungan ini itu. Kalau memang dia orang soleh, maka kita berlindung dari sisi negatifnya kehidupan. Yang positif banyak, tapi yang negatif juga ada. Wamin wal mamat, dan kejahatan kematian, keburukan kematian. Di situ ada azab kubur. Di situ ada kesendirian dan kesepian. Wa adzabil qabr, dan berlindung langsung dari azab kubur. Bagaimana berlindung kepada Allah dari kejahatan kematian, dimulai dengan sakaratul maut, kemudian bagaimana dimasukkan ke kuburan, bagaimana dihimpit dengan kuburan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan di kuburan yang akan ditanyakan, berapa banyak orang yang mati nggak mampu mengatakan la ilaha illallah, gimana dia kelak akan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Berlindung kepada Allah dari kejahatan semua itu. Wa syarril masih dajjal, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan al-masih dajjal. Dajjal itu artinya penipu, pembohong, pendusta. Dikatakan masih dajjal karena salah satu matanya dajjal itu rusak. Satunya seperti inab tafiyah, seperti anggur yang mengapung. Anggur kalau dilemparin ke air ngapung tuh, matanya kayak gitu dajjal salah satunya. Yang satunya picek, nggak bisa ngelihat. Dan Dajjal ini jamaah akan keluar, dan fitnahnya sangat besar. Kita aja kalau ngelihat dukun, Masya Allah, orang tuh suka sama dukun. Ngelihat penyihir. Bagaimana ketika melihat Dajjal yang dia membawa sungai, taman yang indah di kirinya dan membawa api di kanannya. Atau sebaliknya. Dia minta kepada tanah yang kering untuk mengeluarkan tanah perkampungan yang udah mati jemaah untuk mengeluarkan harta karunnya. Dia minta kepada langit untuk menurunkan hujannya. Orang bagaimana tidak terfitnah, dan Dajjal mengaku Tuhan pada waktu itu. Fir'aun aja yang gak bisa apa-apa ngaku Tuhan, banyak yang percaya sama Fir'aun. Di Indonesia ada Ahmad Musaddiq yang ngaku Nabi dan Rasul, banyak pengikutnya yang gak bisa apa-apa. Lia Aiden juga seperti itu. Bagaimana ketika Dajjal yang keluar, kita ngelihat nih orang-orang yang hanya bisa main bola aja, yang bisa nyanyi, itu banyak pengikutnya, banyak followernya. Gimana kalau Dajjal yang keluar dan dia bisa memberikan sesuatu kepadamu? Bagaimana engkau tidak akan terfitnah dengan dia? Maka wajar dan lumrah kalau Nabi SAW setiap sholat itu berlindung dari fitnahnya Dajjal. Karena benar-benar menakutkan ketika keluar Dajjal.
Orang kasih fulus sama Dajjal. Orang tuanya mati dihidupkan sama Dajjal. Nggak hidup orang tuanya. Tapi Dajjal, jin menyerupai orang tuanya. Keluar dari kuburan. Gimana orang nggak percaya sama Dajjal akhirnya? Al-mu'min alhamdulillah. Orang yang beriman, yang selalu berdoa memohon kepada Allah, diselamatkan dari fitnah Dajjal, insya Allah Allah selamatkan dia. Karena di kening dia ada tulisan kafir Dajjal. Semua bisa baca. Yang buta huruf pun kelak bisa baca. Membacanya dengan keimanan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang di bab tentang bab man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bab tentang barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah marah kepada orang itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Nah, tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan pula jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda dalam menyimak uraian nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Syafiq Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menambah bermanfaatnya waktu kita di malam hari ini, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Dan kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema bahasan kita di malam hari ini, agar lebih bermanfaat. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Ibu Ani di Lampung ingin bertanya, Ustadz, anak saya meninggal di usia 5 tahun dan setiap saat saya senantiasa berdoa agar Allah memudahkan setelah hamba mati untuk bisa bertemu dan bersama anak-anak di alam barzah. Pertanyaan Ustadz, apakah doa seperti ini akan dikabulkan oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini pertanyaan yang menarik nih. Tentang kehidupan di alam barzakh ya. Kehidupan di alam barzakh itu kita tidak mengetahuinya kecuali melalui berita dan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana alam barzakh itu? Di situ orang-orang yang meninggal dunia akan didampingi oleh amal, oleh kebaikan-kebaikan dia. Dan juga kalau dia orang yang buruk, amal buruk akan mendampingi dia. Kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Kuburan itu bisa menjadi lobang dari lobang-lobang neraka. Adapun ketika engkau ingin diperjumpakan, mintalah kepada Allah diperjumpakan oleh Allah bersama anakmu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berjumpa di alam sana, maksudnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun para ulama menjelaskan bahwasanya ada tazawur, ada saling mengunjungin mereka di alam barzakh sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mintalah dikumpulkan bersama anakmu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sebuah keutamaan buat orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anak mereka sebelum anak-anak mereka baligh, dan orang tua itu bersabar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menimpanya, maka kelak anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana tatkala anak-anak itu sampai ke pintu surga, ketika anak-anak itu sudah melewati sirat, mereka kemudian menuju ke pintu surga. Tatkala orang-orang berbondong-bondong masuk surga, bersegera tuh anak-anak nunggu di pintu surga. Sampai dikatakan kepada mereka, malakum munhabitun, kenapa kalian kok nggak masuk? Ngapain tertahan di sini? Ada apa ini? Kata mereka, hatta ya'tiya abauna. Kami di sini nunggu orang tua kami ya Allah, kata dia. Mungkin orang tuanya sedang diproses.
sedang dalam penyidikan. Mungkin orang tuanya wallahu a'lam sedang susah dalam melewati sirat. Mungkin orang tuanya ya ada hal-hal yang mungkin tidak disukai terjadi. Tuh anak karena dia nggak mau masuk sampai orang tuanya datang, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian bersama orang tua kalian ke surga. Datang tuh orang tuanya ke surga, masuk sama anak-anak. Tapi catatannya bersabar. Ketika orang tua ditinggal sama anaknya, berbaik sangka sama Allah SWT. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana, sehingga yang terjadi itu sesuai dengan ketentuan Allah, dan yakin bahwa yang terjadi adalah yang terbaik untuk dirimu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Sunaji di Tanggul, Jember. Di Jember. Silakan Pak Sunadi. Ini yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz. Apakah boleh dalam satu hari niat puasa sunnah 2? Maksudnya seperti apa Bapak? Maksudnya gini, kebetulan ada seorang hamba Allah yang istiqomah melakukan puasa sunnah Daud. Kemudian pas kebetulan di hari Senin atau Kamis, di situ juga niat puasa Senin atau Kamisnya. Apa boleh dalam satu hari itu niat puasanya dua puasa sunnah? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kalau bicara, bolehkah kita menggabungkan dua niat untuk satu hari kita berpuasa? Umpamanya orang itu biasa puasa Daud, kemudian tepat hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Apakah boleh dia niat puasa Daudnya udah rutin, kebetulan pas hari Senin, maka dia niat puasa Senin? Maka boleh. Jadi ibadah-ibadah yang waktunya bertepatan dan amalannya juga memang bersamaan, boleh diniatkan bersamaan melakukan. Seperti orang yang masuk masjid, dia belum sholat qobliyah subuh, kemudian dia masuk masjid, dia sholat sunnah qobliyah subuh, dan diniatkan juga tahiyatul masjid, maka itu diperbolehkan. Namun ada satu masalah di puasa Daud. Apakah orang kalau sudah puasa Daud, bolehkah dia puasa Senin Kamis juga? Umpamanya dia puasa hari awal puasa dia itu hari Senin. Baik, Senin dia puasa. Kemudian seharusnya dia puasa hari Rebu. Rebu dia puasa. Kemudian Kamis, boleh nggak dia puasa Kamisnya juga? Ngambil hari Kamisnya juga. Sehingga nanti hari Jumat dia nggak puasa, hari Sabtu dia puasa, kemudian hari Senin lagi dia puasa. Pokoknya Senin Kamis selalu dia ambil. Masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mereka yang berbincang, bolehkah orang itu puasa dahar, puasa sepanjang tahun kecuali di hari-hari yang terlarang. Atau mereka yang sudah ngambil puasa Daud, udah usah ngambil yang lainnya, itu sudah yang paling baik. Maka nasihat anak yang sudah puasa Daud, jalanin puasa Daud itu. Jalanin. Nggak usah ditambahin puasa lain kecuali ada hari-hari mulia yang memang momentum itu momentum yang jarang sekali terjadi. Seperti hari Asyura atau hari Arafah ya. Tapi kalau engkau sudah puasa Daudlah. Kenapa? Karena dalam beragama itu jangan memberatkan diri. Takutnya nanti engkau nggak bisa istiqamah. Engkau bisa istiqamah puasa Daud itu sudah bagus. Walaupun ada riwayat-riwayat dari beberapa sahabat yang mereka menjalankan puasa dahar seperti Aisyah radhiyallahu anha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Abu Muhammad di kota Palangkaraya. Ustaz ingin bertanya, Alhamdulillah Ustaz, ana selalu mengamalkan zikir pagi dan sore agar terbebas dari hutang, malas dan lain-lain. Tapi sampai sekarang masih ada hutang Ustaz. Apakah ada amalan ana yang kurang? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya jemaah, ini orang masih ada utang yang belum lunas. Tapi kalau bicara masih ada utang yang belum lunas, antum jangan terburu-buru. Mungkin antum memang suka berhutang. Mungkin utangnya antum juga riba. Maka antum harus banyak-banyak istighfar. Bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa minta hutangnya dilunasin, engkau juga beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga yang terjadi engkau suudzon sama Allah. Ada orang yang merasa sudah baik. Ya Allah, aku ini udah doa terus ya Allah ya. Tapi kok belum dikabulin. Merasa seakan-akan kau berhak untuk dikabulkan. Karena kau sudah baik. Hilangkan perasaan itu. Jadi yang perlu kau lakukan adalah senantiasa mengintrospeksi diri. Senantiasa menuduh dirimu masih banyak kekurangan. Allah itu maha baik. Allah memberikan segalanya kepada kita. Utang ini insya Allah akan terlunasi. Dan ini menjadi ujian buat antum. Antum percaya nggak sama janji Allah SWT? Karena ada orang-orang ketika ditunda, sama sama yang sakit, yang udah berdoa nggak sembuh-sembuh, sama kejadian. Nabi SAW mengatakan, yustajabu lil abdi malam ya'jal. Allah akan mengabulkan doa hamba selama dia nggak terburu-buru. Maka antum jangan tergesa-gesa. Terus berdoa, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah datang waktu antum akan melunasi hutang-hutang antum. Yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Dan penuh dengan keyakinan ketika antum berdoa memohon kepada Allah SWT. Jangan bergantung sama manusia. Jangan mengandalkan ini, menyandarkan, oh ini. Lah, ana masih punya aset, ana ini. Lah. Kau harus bergantung sama Allah SWT. Karena ada orang yang doanya memang gak maksimal. Kenapa? Karena dia masih mengharap kepada manusia, mengharap kepada aset dia. Asetnya gak laku-laku. Insya Allah anak aset ini laku, selesai hutang. Nggak laku-laku aset. Allah bikin nggak laku-laku. Maka hendaklah bergantung kepada Allah. Dan Allah kalau mau bikin asetmu laku, Allah bisa memberikan kepadamu harta, rizki, tanpa asetmu harus dijual. Maka bergantunglah kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, yakin, maka Allah akan mencukupi dia. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan kepada urusannya itu. Tinggal nunggu waktu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ketentuannya sudah ada. Antum tinggal sabar. Proses menunggu itu yang kadangkala orang enggak sabaran. Seperti yang tadi kita bahas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kemudian pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari hamba Allah yang ingin bertanya, Ustaz, saya telah menikah hampir 22 tahun dengan istri yang warga negara asing yang mu'alaf Ustaz. Dan kami saling mencintai, namun saya lupa bersyukur atas nikmat itu. Dan saya tidak menjadi imam bagi keluarga hingga akhirnya kami diuji dengan perpisahan walaupun saling mencintai. Pertanyaannya Ustaz, apakah setelah kami berpisah dan saya semakin dekat kepada Allah, apakah saya relakan perpisahan itu
atau saya masih harus berusaha mengajak istri dan anak saya supaya lebih dekat kepada agama ini. Sekarang istri dan anak tinggal di Eropa, Ustadz, dan ada kendala hukum bagi kami yang harus dihadapi terkait dengan negara. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ada sebuah hadis yang maknanya tidaklah dua orang yang mencintai. Thumma furriqa bainahuma. Kemudian dipisahkan antara keduanya. Illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma. Melainkan karena dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Kalau dikatakan nih orang saling mencintai, tapi suami menjelaskan bahwa ada kesalahan di dia. Dia tidak pernah mengajarkan agama yang baik, yang benar kepada istrinya. Tidak mendidik istrinya dengan benar. Dan kebanyak suami yang seperti itu. Yang menikah hanya untuk bersenang-senang di dunia. Apa yang harus dilakukan sang suami sekarang? Apakah dia berusaha untuk mengembalikan istrinya? Terserah. Kalau kita lihat, engkau memiliki tugas selama ini yang mungkin engkau kurang jalankan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah engkau sudah menjalankan itu? Apakah selama engkau menjadi pemimpin selama ini telah menjaga, memelihara, menyelamatkan istri dan anakmu dari api neraka? Atau ternyata enggak? Atau sebaliknya perpisahan ini karena istrimu jadi lebih baik dari engkau. Dan ini terjadi. Ada teman di Swiss cerita, ini ada orang Indonesia nikah sama orang Swiss. Orang Swiss yang masuk Islam. Orang Indonesianya ini muslim yang biasa-biasa aja sih. Cuma dia minta istri masuk Islam ya. Setelah masuk Islam, istrinya Masya Allah. Istrinya suka mengaji. Belajar agama Islam. Sampai dia cinta sama agama ini. Sampai dia punya hafalan Quran ya. Bahkan keagamaannya itu lebih tinggi dari suaminya. Ketika dia sang istri melihat suaminya malas-malesan sholatnya ya. Ada orang Islam yang malas sholatnya. Nggak tahan istrinya gugat cerai. Subhanallah. Karena nggak bisa dilanjutkan kata istri kalau punya imam yang kayak gini. Maka tinggal dilihat seorang suami tadi yang bertanya itu. Kalau engkau berharap istrimu dapat diperbaiki, insya Allah engkau masih bisa rujuk sama dia, silahkan. Engkau rujuk. Kalau bicara ada kendala ini itu ya semuanya memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tapi kalau engkau melihat istrimu insya Allah sudah dapat hidayah dan akan lebih baik dari engkau, silahkan kau menikah dengan wanita lain dengan catatan engkau mempertimbangkan agamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan untuk penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Lampung. Baik, silahkan Bapak. Iya, begini Ustaz yang saya tanyakan. Apabila kita masuk masjid, nah kan kita ingin melakukan sholat rawatib, apakah harus melakukan sholat sunat tahiyatul masjid dulu ataupun rawatib dulu, itu mohon penjelasannya ya Ustaz. Baik. Oke, cukup itu aja Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Bapak. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ana suka banget sama pertanyaan ini. Ini menunjukkan kepedulian seorang muslim dengan agamanya. Karena ada orang-orang yang selama hidup gak pernah tanya urusan sholat, urusan ini. Gak ada. Tapi Bapak ini menunjukkan semangat dia untuk belajar agama.
supaya dia tidak salah dalam melakukan sebuah amalan. Taib. Kalau kita masuk masjid, kita tahu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain atau yusalli rak'atain." Apabila seorang masuk masjid, maka dia enggak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Jadi adabnya kalau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan dulu, baca doa, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sholat. Pokoknya jangan duduk kecuali sholat. Sholatnya ini, sholat apa aja sebenarnya. Maka kita bisa niatkan itu qobliyah. Kita bisa niatkan itu waktu duha, kita sholat duha, plus tahiyatul masjid. Secara otomatis sholat itu menjadi tahiyatul masjid kita. Karena kita masuk, kita nggak duduk kecuali sudah sholat. Maka boleh seorang menggabungkan niatnya, dia sholat duha di masjid, dia masuk masjid, atau dia sholat qobliyah, dan itu menjadi tahiyatul masjid dia. Dan bisa jadi itu juga sudah wudhu dia. Dia habis wudhu, dia sholat sunnah setelah wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah dia. Karena memang itu bisa menjadi satu ibadah yang dilakukan dalam satu waktu. Niat itu maksudnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan kajian kita di malam hari ini Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat, dan kami rangkum dari beberapa pertanyaan melalui pesan singkat, di antaranya dari hamba Allah di Sulawesi Tenggara, ingin bertanya terkait dengan keutamaan berdoa dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia Ustaz. Dan bolehkah menggunakan doa dalam bahasa Indonesia ini dalam semua keadaan, termasuk dalam sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat, maka kita bebas menggunakan bahasa apa saja. Walaupun usahakan doa-doa kita itu usahakan doa-doa kita itu diambil dari doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Inti doa itu adalah kekhusyuan kita. Alhamdulillah. Afwan jamaah. Anda nggak boleh lama-lama kena AC ini. Ya, inti doa itu adalah kekhusyuan kita, keyakinan kita dengan doa tersebut. Jadi tatkala kita berdoa di luar sholat, kita dengan bahasa Indonesia lebih khusyuk, silahkan. Tapi usahakan doa itu doa-doa Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ya kata-katanya tidak banyak, tapi maknanya luas. Adapun di dalam sholat, ini menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Mereka tidak memperbolehkan doa dalam bahasa Indonesia. Ada doa Nabi alaihissalatu wassalam. Orang ini nggak bisa bahasa Arab. Tapi bolehkah dia di dalam sholat itu membaca doa Nabi dengan bahasa dia? Itu doa yang ma'thur. Kalau memang nggak bisa, sebagian di mazhab Syafi'i membolehkan. Tapi kalau doa bikinan dengan bahasa Indonesia, mereka melarang. Di mazhab yang lainnya, mereka membolehkan. Karena kondisinya memang tidak ada larangan. Dan orang ini bagi yang nggak mampu, jamaah, bagi yang tidak mampu. Kondisinya dia diperintahkan untuk berdoa. Ama Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, "Falyatakhayyar minat du'ai ma yuhibbu," atau kama qala Nabi SAW. Hendaklah dia memilih doa-doa yang dia sukai ketika dia sebelum salam selesai tasyahud. Maka di sini dia suruh pilih. Maka adalah dia meminta yang dia sukai, ma yu'jibuhu, doa-doa yang dia sukai dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa yang dia memang tidak mampu dengan bahasa Arab. Namun nasihat ana, hendaklah muslim itu berusaha
untuk menghafalkan doa-doa Nabi SAW. Tapi kalau nggak mampu, silahkan engkau berdoa dengan bahasa Indonesia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.